warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, atas nikmat yang masih kita rasakan sampai malam hari ini, terutama yaitu nikmat iman dalam Islam ya. Nikmat sehat masih kalah dengan nikmat Islam, nikmat iman Islam. Nikmat iman Islam adalah nikmat atau rezeki yang paling tinggi ya. Setelah rizki berbentuk uang mungkin, kemudian dikalahkan dengan rizki berbentuk kesehatan, kemudian dikalahkan dengan rizki anak yang soleh, dan terakhir nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman Islam. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas undangannya dari Masjid Nurul Hidayah, masjid yang sangat indah ya. Senang sekali saya bisa berada di sini bersama dengan bapak-bapak di sini. Sebelum kita melakukan sholat taraweh, saya diberikan waktu 30 menit. Biasanya saya kalau kasih kajian bisa 2 jam biasanya. Ini berarti saya harus padetin berarti ya. Alhamdulillah, saya adalah seorang mantan kafir. Ya, saya dulu menjadi kafir karena orang tua saya. Kita semua tahu, kita semua membaca bahwa setiap bayi yang lahir adalah fitrah. Fitrah dalam hal ini adalah muslim. Dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika bayi itu nanti besar, dia mendengar Islam, dia mengetahui tentang Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, berarti orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Perjalanan saya cukup panjang ketika saya mencari tahu tentang Islam. 7 tahun sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, papa kandung saya malah masuk Islam duluan. Nyolong start papa saya. 7 tahun sebelum saya masuk Islam, dia bersyahadat. Tapi waktu itu saya melihatnya malah sebagai sebuah kayak semacam apa ya, pemicu buat saya ya. Bagaimana ceritanya? Papa saya sepanjang mudanya dia adalah seorang Konghucu yang taat. Saya dulu dari kecil di rumah itu selalu setiap hari membersihkan altar patung Kwan Kong. Ada yang tahu patung Kwan Kong? Di dalam agama Konghucu ada ya patung yang disembah. Kemudian setelah keluarga kami hijrah ke Jakarta, kira-kira di pertengahan tahun 90-an, sebelum 90, papa saya masuk ke agama Kristen dan cukup aktif sampai akhirnya tiba-tiba kira-kira tahun 2007 papa saya masuk Islam. Tapi saya melihatnya papa saya waktu itu masuk Islam hanya mungkin karena pergaulan ya, karena setelah dia bekerja lama di Jakarta banyak teman orang Islam, akhirnya dia masuk Islam. Dari situ saya jadi mengamati Islam. Saya jadi mengamati tentang Islam. Walaupun saya dari kecil besar tumbuh di lingkungan yang banyak muslimnya, tapi saya waktu kecil sebagai orang Kristen yang dibawa ke gereja oleh mama dan nenek saya melihatnya hanya Kristen dan Islam itu seperti 2 orang anak, beda ibu tapi satu bapak gitu. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam kitab Kristen juga banyak diceritakan tentang nabi-nabi yang diceritakan di dalam Quran ya. Jadi saya melihatnya karena di kitab saya juga ada yang kisah tentang Nabi Abraham ya. Kalau orang Kristen sebutnya Abraham. Kalau di Islam kita sebut Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kitab Kristen juga diceritakan kisah tentang Nabi Abraham dengan istrinya Sarah, yang kemudian Sarah tidak mempunyai anak sampai usia lanjut. Kemudian Abraham diberikan pembantu Sarah ya, diberikan kepada suaminya Abraham, yaitu Hagar. Kita mengenal dengan nama Hajar, Siti Hajar ya.
Kemudian dari Hagar ini lahirlah seorang anak Ismail. Belakangan baru dari istri pertamanya Abraham, Sarah, lahirlah yang kita kenal dengan Nabi Ishak alaihissalam. Dari situ saya memandangnya hanya Kristen berasal dari mungkin keturunan atau ajaran Nabi Ishak. Islam mungkin keturunan atau ajaran dari Nabi Ismail. Saya memandangnya Islam Kristen hanya seperti dua orang saudara yang lain ibu, satu bapak gitu ya. Tapi ternyata setelah saya mempelajari Islam, saya mempelajari Kristologi, ternyata apa yang saya anggap dari kecil itu salah gitu ya. Ternyata salah. Salahnya di mana? Nah, ini salahnya di mana ini yang bisa ngomong sampai 2 jam nih harusnya nih. Ya, tapi saya coba singkatin aja. 2007 setelah papa saya masuk Islam, saya mengamati Islam. Tapi yang saya amati waktu itu bukan Islamnya. Yang saya amati waktu itu orang-orang seperti bapak, ya, orang-orangnya, muslimnya berarti yang saya amati. Nah, itu adalah sebuah kekeliruan ya. Jadi kalau seseorang ingin mengetahui suatu ajaran, dia harusnya mempelajari ajarannya, bukan memperhatikan kelakuan atau tindak tanduk penganutnya. Itu yang tidak boleh ya. Namun walaupun begitu, memang kita nggak bisa salahin ya orang kalau melihat suatu ajaran yang pertama kali dilihat pasti kan memang orangnya, ya kan? Maka dari itu saya selalu memberikan pesan kepada saudara-saudara seiman dalam Islam, kita dalam bermasyarakat, kita harus benar-benar bisa membawakan dan memancarkan akhlak Islam. Kita harus bisa memperlihatkan Islam rahmatan lil alamin. Itu karena apa? Karena orang pasti ketika mempelajari Islam yang dilihat pasti orangnya dulu, yang dilihat pasti muslimnya dulu. Saya juga baru tahu ternyata muslim dan Islam itu beda. Islam ajarannya, muslim orangnya. Nah, ketika saya mulai mempelajari Islam, tentu saja setelah saya mempelajari ulang agama saya ya. Karena saya waktu itu menonton video-video yang luar biasa dari almarhum Syekh Hamid Didat, video-video yang luar biasa dari Dr. Zakir Naik. Ketika saya menonton, saya masih jadi Kristen, hati saya panas. Panas dong Pak, agama saya di dalam tanda kutip tuh diobok-obok gitu. Kitab saya dibongkar gitu ya sama almarhum Syekh Hamid Didat. Tapi ketika saya dengerin, lama-lama benar juga apa yang diomongin sama almarhum Syekh Hamid Didat. Bahkan belakangan saya nonton video-videonya beliau almarhum, saya nontonnya sambil pegang kitab saya. Ya, sambil pegang kitab. Jadi dia sebut ayat, saya langsung buka cepat, saya langsung bisa baca. Apa yang dia sebut benar. Apa yang dia kemukakan argumennya ternyata masuk akal. Apa yang dia sebutkan terbukti. Terbuktinya di dalam kitab saya sendiri. Ya. Jadi ketika saya mendengarkan debat beliau, ketika dia debat sama pendeta gitu, dia sebut bahwa di dalam kitab orang Kristen ini bukan murni firman Tuhan gitu. Kenapa? Karena ada ini. Pertama ada apa? Plagiarisme. Pernah dengar Pak plagiarisme? Tahu ya? Kalau kita mengenal Quran ada 114 surat Pak ya. Di kitabnya orang Kristen macam-macam Pak, tergantung alirannya. Kalau Protestan 66 surat, saya pakai surat nih biar bapak-bapak terbiasa nih. Kalau Katolik 73 surat, Ortodok 78 surat, Ethiopia 81 surat. Jadi tergantung aliran. Gitu. Kalau kita Quran 114 surat di Indonesia, di Amerika sama, di Maroko sama, di Cina sama, semua sama 114 surat. Jumlah ayatnya sama. Cuman mungkin sistem pemberian nomor ayatnya yang ada sedikit perbedaan. Ada yang 6236 ayat, ada yang 6666 ayat, tetapi semua ayatnya ada, cuman ada yang diberi nomor, ada yang tidak. Itu Quran. Tetapi di Bible jumlah suratnya aja udah beda. Kalau jumlah suratnya beda, berarti jumlah ayatnya beda juga, gitu ya. Nah, ketika saya mengetahui hal tersebut, kaget juga saya. Baru tahu saya. Kok ada ya kitab agama katanya imannya sama, Tuhannya sama, tapi kok kitabnya beda-beda jumlah suratnya. Oke, saya jadi mempelajari ulang kitab saya, gara-gara saya nonton video-video beliau,
tambah lagi dengan video-video Dr. Zakir Naik yang debat dengan pendeta. Gara-gara itu sekarang saya juga jadi pendebat sama pendeta. Ya, tetapi alhamdulillah dari situ ternyata saya bisa menemukan bahwa di dalam kitab saya yang dulu, ya, yang saya sebut sekarang Bible, bukan Alkitab lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu di belakang, kalau ngelihat kitabnya orang Kristen, saudara kita yang Kristen, jangan sebut Alkitab. Ya, kenapa? Setelah saya pelajarin, oh ternyata Quran juga nama lainnya Alkitab juga. Jadi supaya nggak rancu, jangan sebut kitab mereka Alkitab, sebut saja Bible gitu. Ya, Bible itu bahasa Inggris, kita modern dikit lah di Jakarta gitu ya. Ternyata di dalam Bible ada yang namanya plagiarisme. Di Quran ada nggak? Nggak ada. Di Quran ada pengulangan ayat, ya, pengulangan. Tapi pengulangan ini sifatnya mengingatkan manusia, mengingatkan. Tapi kalau di Bible, belasan bahkan puluhan ayat itu bisa ada yang sama persis plek identik di dalam dua surat yang berbeda. Dua surat yang berbeda, ayatnya bisa sama persis, identik, kata-katanya, kalimatnya sampai tanda bacanya. Nah, kalau gitu berarti apa? Berarti penulis surat A mencontek dari penulis surat B, atau penulis surat B mencontek dari penulis surat A, kan begitu. Satu itu. Kedua, ternyata di dalam kitab saya banyak yang namanya kontradiksi. Kontradiksi itu artinya apa? Bertentangan, gitu ya. Waduh, ternyata waktu saya nonton video debatnya almarhum Syekh Hamid Didat, dijelaskan pertentangan-pertentangan itu bukan cuma satu, belasan. Bahkan ketika saya pelajari sendiri, ternyata ratusan. Ya, ratusan itu bukan yang istilahnya masih bisa direkonsiliasi, tidak. Ini tidak bisa direkonsiliasi karena ceritanya bisa berbeda. Nanti ketika ceritanya sama, nama orangnya bisa berbeda. Cerita dan nama orangnya sama, ternyata angkanya berbeda. Cerita, nama, angka sama, ternyata kronologinya bisa berbeda. Itu yang ada di dalam kitab saya. Tapi ketika saya coba bandingkan dengan Islam, ternyata di dalam kitab saya masih bisa dikatakan ada sisa-sisa firman Tuhan. Bagaimana ceritanya? Karena masih ada yang sama dengan Quran ayat-ayatnya. Contoh, di dalam surat namanya Ulangan, pasal 6 ayat 4. Disebutkan dalam bahasa aslinya, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kita sering membaca, mungkin tiap hari kita baca, mungkin 5 kali kita baca, Qul huwallahu ahad. Itu artinya sama ternyata, ya. Nanti kita baca lagi di dalam Bilangan 23:19. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Kita lanjut lagi baca, lam yalid wa lam yulad. Ternyata ada yang sama. Baca lagi di Keluaran pasal 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Ayat selanjutnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakulahu kufuwan ahad. Ternyata masih ada yang sama. Itu dari sisi ketuhanannya, ya. Kalau begitu ada benernya dong kitab Bible. Ada benernya, tapi sudah bercampur dengan kontradiksi, sudah bercampur dengan plagiarisme. Tambah satu lagi ada bercampur dengan ayat yang tambahan. Tambahan ini sifatnya sisipan. Tadinya tidak ada, belakangan ditambahin. Jadi namanya sisipan. Ya, ada sisipan, bahkan ada pinjaman. Surat ini pinjam dari surat ini, gitu. Seperti yang tadi plagiarisme. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Jadi ternyata dalam kitab saya masih ada kebenaran, tapi bercampur dengan kebatilan. Itu yang akhirnya saya temukan. Ketika saya mempelajari Islam, jangan-jangan Islam ini benar kata orang agama teroris, katanya kan begitu. Karena kita tahu sendiri, Islam dari dulu sudah menjadi agama yang paling ditakuti. Ditakutinya dalam hal apa? Orang sengaja mengembuskan bahwa Islam ini agamanya teroris. Kita ingat peristiwa WTC di New York, ya. Dituduhkan ke Islam. Tapi ternyata gara-gara peristiwa itu 20.000 sampai 30.000 orang Amerika setiap tahun masuk Islam, memeluk Islam setiap tahun, Pak, ya, setiap tahun. Bukan dari 2001 sampai sekarang, bukan.
setiap tahun 20.000 sampai 30.000 orang Amerika masuk Islam. Sekarang sudah mulai berdiri masjid-masjid di Amerika. Sudah mulai ada masjid-masjid asalnya tadinya gereja. Gereja dibeli jadi masjid di Amerika. Saya punya beberapa teman di Amerika kirim video ke saya. Nih, Kodondi, alhamdulillah kita sekarang lagi buka puasa bersama di masjid ini. Ini dulu bekas gereja ini. Alhamdulillah. Saya sendiri juga pernah beli gereja di Jawa, tapi di Jawa Tengah ya. Jakarta mungkin mahal. Kalau Jawa Tengah masih murah, Pak. Kalau di Jakarta mungkin gereja-gerejanya menguntungkan karena banyak yang jemaat. Tapi kalau di Jawa belum tentu, Pak. Karena gereja itu akhirnya menjadi bisnis. Bisnis, ya. Gereja itu tidak seperti masjid ini wakaf gitu, bukan. Gereja itu kalau tidak menguntungkan, jemaat sedikit, perpuluhan dikit, bisa dijual pindah ke tempat lain. Itu bisa begitu kalau gereja. Saya pernah beli gereja di Desa Gentan namanya, Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah. Waktu itu saya dan teman-teman dapat informasi ada gereja mau dijual, buru-buru kita ke sana. Karena kita nggak bisa ketemu dengan ownernya, kita hanya bisa ketemu dengan mediatornya atau calonnya gitu. Kita kirim utusan ke calo itu. Utusan kita seorang mualaf, KTP-nya masih Katolik gitu, Pak. Jenggotnya panjang, cukur dulu, cukur. Ketemu dengan segala lika-likunya, akhirnya dari calon pembeli 20 orang sampai akhirnya tinggal 5 orang termasuk kita, akhirnya kita yang dapat gereja itu. Kita beli harga gerejanya cuma 200 juta, kita patungan, komisinya buat calo 40 juta. Berapa persen tuh? Ya. Tapi ternyata ketika kita sudah tanda tangan PPJB, ketika kita datang ke tempat itu, ternyata kita baru tahu gereja itu dibangun di desa itu ketika orang Kristen cuma satu rumah. Satu rumah isinya berapa? 5 orang. Kok bisa? Nah, ya ini negeri Indonesia kan apa aja bisa gitu ya mungkin ya. Bisa terjadi sesuatu lah, gimana caranya tiba-tiba ada gereja di sebuah desa yang orang Kristennya cuma 5 orang. Caranya gimana jangan tanya saya ya. Ntar kalau saya ini jadi gak enak saya sama yang ya. Ketika kita dengar cerita dari Pak Lurah, waduh, ternyata yang 5 orang satu rumah itu gereja orang Kristen itu anaknya sudah merantau ke luar kota, bahkan dengar sudah jadi Muslim. Jadi ketika saya datang ke gereja itu orang Kristennya tinggal 2 suami istri yang pegang kunci gereja. Jadi tiap minggu gereja itu kebaktian orangnya dari luar desa. 2-3 mobil setiap minggu dibawa untuk kebaktian. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada orang-orang desa situ. Ada kegiatan dalam gereja. Nah ketika COVID kan nggak boleh kebaktian, baru kolaps gitu. Ya, alhamdulillah gereja itu sekarang kita beri nama jadi Masjid Isa Al-Masih. Alhamdulillah sekarang ramai. Bahkan ada seorang warga punya tanah di sebelah masjid itu, beliau wakafkan kepada masjid itu. Alhamdulillah 700 meter persegi. Ya, belum lama saya kembali ke sana melihat nostalgia. Wah, berkumpul dengan warga desa tersebut. Senang sekali rasanya. Bapak-bapak pasti belum pernah kan sholat di masjid yang bekas gereja, belum pernah kan Pak? Wah rasanya luar biasa tuh Pak. Ketika baru tanda tangan PPJB, saya dan teman-teman datang, kita bersihin, kita pel, kita cari kiblat, kita sholat di situ Pak. Rasanya gimana coba Pak? Ya alhamdulillah. Jadi itulah yang kita lakukan. Saya juga begitu. Ketika saya setelah masuk Islam, akhirnya saya ingin berdakwah. Tapi saya ini sudah terlalu tua gitu untuk masuk pesantren gitu Pak ya. Jadi ya karena saya punya ilmu kristologi, ilmu yang tentang kekristenan, akhirnya ilmu itu yang saya dedikasikan kepada yayasan. Tadinya saya ikut yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang pusatnya di Surabaya. Sampai sekarang saya juga masih jadi pengurusnya. Di Jakarta saya bikin yayasan baru lagi, sekarang namanya Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. 2 yayasan ini kita saling kolaborasi. Yang satu untuk pendidikan, yang satu untuk pembinaan mu'alaf. Nah, saya lanjutkan sedikit tadi, mundur sedikit ya. Ketika saya melihat bahwa di dalam kitab saya yang dulu ada masalah, plagiarisme, kontradiksi, ayat tambahan dan sebagainya. Ketika ke Islam, saya melihat Islamnya gimana ya? Islam saya pikir tadinya tuh nama orang atau gelar orang gitu.
Kenapa? Karena Kristen itu ternyata berasal dari kata Kristus. Kristus itu apa? Gelarnya Yesus. Bapak-bapak kan pasti pernah dengar kata Yesus ya. Yesus, Isa, gitu kan? Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Ternyata Kristus itu sama dengan Al-Masih. Kristus bahasa Indonesia, Christ bahasa Inggris, Kristos bahasa Yunani, The Mesiho bahasa Aramaik, Mesias bahasa Ibrani. Tapi ternyata konsepnya berbeda. Ketika saya melihat Islam, saya pikir itu gelar atau nama orang, karena Kristus gelarnya Yesus. Ketika saya belajar sedikit Yahudi berasal dari kata Yehuda. Yehuda adalah anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nama anak Nabi. Ketika saya coba belajar Hindu sedikit, Hindu ternyata nama tempat agama itu berasal di India. Ketika saya pelajarin sedikit tentang agama Buddha, Buddha itu adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu, gimana Konghucu? Konghucu artinya apa? Ada yang tahu Pak? Hah? Nama Nabi dalam agama Konghucu Pak, ternyata Konghucu itu ya. Jadi di dalam agama Konghucu juga ternyata ada nabinya, namanya Konghucu. Tapi semuanya itu akhirnya saya berlabuh di Islam. Kenapa? Karena di Islam tidak ada yang namanya eksklusivisme, ya. Tidak ada kekhususan, tidak ada yang namanya diskriminasi, tidak ada yang namanya rasis. Ya, saya bukan mengatakan agama lain rasis, bukan. Saya tahu agama lain juga tidak mengajarkan rasis. Tapi kalau kita pelajarin sampai ke belakang, latar belakang daripada agama tersebut, masih ada yang namanya perbedaan-perbedaan antara golongan atau kelompok manusia. Ya, yang dibedakan di agama-agama yang tadi saya sebut. Mungkin ada agama yang tidak mengajarkan rasis juga, tapi mereka mengajarkan tentang percaya tentang dewa-dewa. Itu juga yang tidak ada dalam Islam. Ya, di dalam Islam orang yang punya kemampuan lebih ya sudah itu karomah gitu. Kalau memang dia berjalan di jalan Allah, enggak langsung dianggap oh ini dewa, enggak begitu. Tapi kalau di agama lain orang punya kemampuan lebih langsung dianggap dewa. Ya, di Islam saya juga ketika mempelajari apa itu rukun Islam katanya. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Kok yang jika mampu cuma naik hajinya doang, bukan sholatnya gitu. Sholatlah jika mampu, enggak begitu Pak ya. Yang jika mampu hanya naik hajinya. Ternyata setelah saya pelajarin pelan. Pertama syahadat. Syahadat berarti ini sebuah pernyataan iman atau yang disebut dengan creed gitu kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, the creed, pernyataan imannya. Pesannya sangat jelas di dalam syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti pesannya Tuhan Esa, sama dengan yang tadi saya sebutkan di Ulangan 6 ayat 4. Kemudian setelah itu sholat. Kan urutannya nggak pernah tertukar ya. Bukan syahadat dulu baru naik haji kan nggak Pak ya. Habis syahadat sholat Pak ya, nggak pernah ketukar ya. Setelah syahadat, sholat, zakat, baru puasa, gitu kan? Hajinya bukan nomor 2 atau nomor 3 kan Pak? Kenapa kira-kira Pak? Kok urutannya begitu? Gitu. Ternyata dengan mempelajari pelan-pelan makna daripada urutannya, makna daripada perintahnya, hikmah di belakang perintahnya, kita bisa merasakan, oh ternyata Islam ini ajaran yang mengajarkan supaya manusia hidupnya selalu ingat kepada penciptanya dan ingat kepada sesamanya, ya. Jadi tahu jalan pulang gitu. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Kita berasal dari mana? Kita sekarang disuruh apa? Kemana nanti kita pulang? Ternyata begitu. Dari apa? Perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, sampai akhirnya haji, itu pun kalau mampu. Kalau zakat, Allah SWT memerintahkan cukup berfirman. Puasa, Allah juga memerintahkan cukup dengan berfirman. Ketika perintah sholat turun, pakai firman nggak Pak? Hah? Nabi langsung Isra Mi'raj gitu ya. Sampai Mi'raj baru dikasih perintah sholat coba. Berarti apa? Paling penting berarti kan. Kalau nggak sampai Mi'raj kan berarti mungkin ya sama statusnya seperti zakat atau puasa gitu. Tapi kenapa yang sholat, khusus sholat harus sampai pakai Mi'raj gitu. Itu yang juga mungkin kita perlu merenung.
kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai, ya ada memang narasi atau riwayat bahwa itu juga penghiburan gitu ya buat Nabi ketika kerabatnya dan istrinya meninggal. Tetapi ketika kita memikirkan, merenungkan, kenapa kok sholat sampai diperintahkan dengan peristiwa yang begitu luar biasa, yang sampai sekarang mungkin ilmu pengetahuan belum bisa menjelaskan, ya. Tapi kita tetap harus beriman, ya kan? Karena apa? Ketika sholat kita diperintahkan bersujud, betul kan? Perintah sujudnya juga ada di Quran. Di Quran surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanurka'u, rukuklah wahai orang beriman, wasjudu, sujudlah, wa'budu robbakum, beribadahlah kepada Tuhanmu. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai muslim ketika dia diperintahkan sholat dan dengan cara sujud. Ketika saya bandingkan dengan kitab saya yang lama yang disebut dengan Yesus juga sujud Pak ternyata. Matius 26 ayat 39. Ketika kita baca ke belakang lagi, nabi-nabi sebelum Yesus juga semuanya sujud Pak. Nabi Abraham sujud, Kejadian 17 ayat 3. Musa sujud, Nabi Musa sujud. Keluaran 34 ayat 8. Nabi Musa dan Nabi Harun sujud, Bilangan 16 ayat 22. Nabi Yosua bin Nun sujud, Yosua pasal 5 ayat 14. Nabi Daud dan umatnya sujud, 1 Tawarik 29 ayat 20, Mazmur 95 ayat 6. Nabi Daud dan umatnya sujud. Nabi Uzair, kita taunya Uzair, kalau di Bible disebutnya Ezra. Nabi Ezra sujud, Nehemia 8 ayat 6. Kalau semua nabi-nabi ini sujud, Yesus sujud, Nabi Muhammad SAW sujud, dan Nabi Muhammad SAW disebut muslim, berarti Nabi Yesus sampai ke belakang-belakangnya itu semuanya muslim bukan? Muslim. Ternyata kalau kita baca kitabnya orang Kristen, ada perintah-perintah apa Pak? Wudhu ada, ya, sholat ada, puasa ada, riba haram ada, wanita berkerudung ada, sunat ada. Lah kok kita semuanya melakukan? Ya, dulu ketika saya mempelajari ini, perbandingan ini, ternyata kita orang Islam yang laki-lakinya sunat, kita orang Islam puasa, kita orang Islam sholatnya sujud, kita orang Islam nggak makan babi kan Pak? Terus kemudian orang Islam kita kalau mati dikafani, ternyata di kitab saya dulu ada. Nabi-nabi juga begitu, bahkan Yesus juga begitu Pak, diceritakannya begitu ya. Walaupun yang disalib dan dibunuh di dalam kitab saya ini ditulisnya Yesus, dan orang Islam tidak mengimani bahwa itu yang dibunuh dan disalib adalah Nabi Isa alaihissalam, tetapi ceritanya Yesus dikafani. Lah kok kita yang melakukan perbuatan Yesus di dalam Bible? Berarti kan kita yang mengikuti sunnah Yesus Pak dalam Bible, ya kan? Walaupun kita sekarang syariat kita sunat, sholat, kemudian zakat, puasa dan lain-lain, semuanya itu yang merupakan sudah disempurnakan melalui Quran dan Sunnah. Tetapi kan di nabi-nabi sebelumnya sudah ada. Tetapi untuk siapa nih? Untuk Bani Israel. Semua nabi-nabi itu melakukan apa yang sekarang kita lakukan. Dari mulai Nabi Musa alaihissalam yang memang diutus hanya untuk Bani Israel, Nabi Daud alaihissalam juga untuk Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam juga untuk Bani Israel. Perintahnya menjadi syariat bangsa mereka. Tapi kalau kita melihat akidahnya mereka, sama nggak dengan Islam Pak? Sama. Jadi kalau kita melihat sekarang saudara-saudara kita yang Yahudi, akidahnya sama Pak, akidahnya ya. Saya nggak ngomong Zionisme nih Pak. Kalau Zionisme itu tidak ada hubungannya dengan agama Yahudi. Zionisme itu murni politik. Politik yang nebeng dengan agama mereka. Tapi masih ada orang-orang Yahudi yang mengikuti kitab mereka, tidak mau mendirikan negara Israel, tidak mau mengikut gerakan Zionisme. Masih ada Pak. Bahkan mereka protes dengan negara Israel, protes dengan perbuatan bangsa Israel terhadap orang-orang Islam di Gaza. Masih ada yang begitu. Tapi mereka bukan bagian dari bangsa Israel yang sekarang. Mereka tersebar ke seluruh dunia. Mereka bilang,
negara Israel belum waktunya didirikan. Kalau ditanya kapan? Nanti. Nantinya kapan? Ya nanti, tunggu firman Tuhan datang gitu katanya. Ketika firman Tuhan itu sudah datang, barulah turun yang namanya Mesias. Ya, Mesias itu yang kita sebut dengan Al-Masih. Tapi Al-Masih di dalam Islam beda dengan Mesiasnya Yahudi. Konsepnya beda ya. Kalau Nabi Isa alaihissalam dia disebut Al-Masih. Apa tuh? 5 menit lagi. Oh ya. Aduh, masih banyak yang harus ceritain sebenarnya ini. Kalau Al-Masih di dalam Islam itu sebenarnya artinya mengusap. Ya, Nabi Isa alaihissalam diberikan kelebihan, diberikan mujizat atas izin Allah untuk menyembuhkan orang sakit, membuat membangkitkan orang mati, juga menyediakan makan, semuanya dengan mujizat atas izin dari Allah. Membangkitkan orang mati dengan cara mengusap. Tapi kalau Mesiasnya Yahudi, Mesias ini adalah yang disebut dengan Raja Bangsa Israel. Raja Bangsa Israel ini yang disebut Mesias ini sudah dinubuatkan atau diramalkan di kitabnya orang Yahudi yang akhirnya dijadikan kitabnya orang Kristen. Separuhnya Kristen itu adalah kitabnya Yahudi. Ya. Orang Yahudi bilang Mesias itu belum datang. Orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi ditambahkan dengan kitab mereka sendiri. Mereka klaim bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan. Jadi ada perbedaan nih, Yahudi Mesias belum datang. Kristen Mesias itu Yesus. Islam Nabi Isa itu Al-Masih atau Mesias, tapi bukan atau tidak punya sifat ilahi atau bukan Tuhan. Gitu ya, hanya seorang nabi. Kitabnya orang Kristen juga kalau dibaca dengan teliti yang disebut Yesus nggak pernah ngaku Tuhan. Kalau dibaca Pak, ya ngakunya malah nabi. Orang lain juga nyebut Yesus nabi Pak. Nah, bagaimana ceritanya Kristen menjadikan Yesus atau menyembah Yesus sebagai Tuhan, itu ceritanya panjang. Itu ada di dalam ilmu Kristologi, Pak. Ya. Nah, alhamdulillah saya dan teman-teman di yayasan ini menggunakan ilmu Kristologi itu untuk berdakwah. Kami menggunakan Kristologi itu sebagai alat dakwah Islam. Kenapa? Karena kami membaca kitab Yahudi, kami membaca kitabnya orang Kristen, tapi dengan kacamata Islam. Bukan kami menafsirkan, tapi kami membandingkan mana yang masuk dalam yang disebut tauhid, mana yang bukan. Kitabnya orang Yahudi, kita masih berani sebut tauhid. Kitabnya orang Kristen yang separuh Yahudi, separuh tauhid, separuh bukan tauhid. Jadi kitabnya orang Kristen ini sebenarnya campuran antara monoteismenya Yahudi dengan politeismenya Yunani, dijadikan satu. Monoteis dicampur dengan politeis. Jadi apa Pak? Monopoli ya? Ya, jadi begitu, itu yang kami lakukan dengan ilmu Kristologi, sehingga alhamdulillah sekarang malah banyak saudara-saudara kita dari kalangan Kristen datang ke saya, datang ke tempat kami di yayasan kami untuk malah belajar Bible, Pak. Ya, ketika mereka datang saya bukakan Bible, saya suruh mereka baca sendiri. Kita cari persamaannya, apa yang sama dalam Bible dan apa yang sama dengan Islam, dan kita tunjukkan apa yang kita lakukan yang sesuai dengan Bible. Tapi mereka malah tidak melakukan. Jadi saya tinggal bertanya, siapa kamu? Ini sebenarnya pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Karena saya bisa tunjukin ayat-ayatnya. Yang Yesus lakukan, kami yang lakukan Islam. Yang Paulus katakan ayat itu yang kamu lakukan. Berarti kamu sebenarnya bukan pengikut Yesus. Kami pengikut Yesus. Ya, itu yang kami lakukan. Alhamdulillah sudah banyak orang Kristen yang datang ke tempat kita, baca kitabnya sendiri, ada yang nangis, ada yang gelisah dan bagaimana, akhirnya bersahadat di tempat kami. Tapi tidak semuanya mau ditayangkan Pak di YouTube Pak, masalahnya ya. Mereka masih punya masalah dan pertimbangan dan urusan yang harus diselesaikan dengan keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Jadi di channel saya tuh tidak semuanya mau ditayangkan. Yang mau ditayangkan yang nggak punya masalah dengan keluarga. Ya. Saya karena waktu yang sangat terbatas, mudah-mudahan nanti kita bisa mengaji lagi ya tentang ini ya. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kami mau, tujuan kami dengan ilmu Kristologi ini adalah untuk membentengi iman dan akidah umat Islam. Ya, kalau dari ilmu Kristologi ini orang Kristen dengar dia masuk Islam, itu bonus buat kami. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya ibadah kita, ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Barakallahu fikum. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sekarang lagi nyoba-nyobain sarung yang keren. Sarung ini keren. Sarung ini harganya terjangkau tapi enak banget dipakainya ya. Kalau kata orang Jawa silir, itu adem gitu ya. Sarung ini adalah sarung dari produksi BH Estek yang tipenya adalah tipe Atlas. Nah, ini sarung-sarung dari BH Estek, banyak tipenya, banyak modelnya, banyak motifnya. Harganya terjangkau dan wah mantap dipakainya. Yang saya pakai ini adalah yang sarung Atlas favorit. Nah, ya ini dia isinya. Motifnya banyak, ya warnanya banyak, harga terjangkau dan enak bener dipakainya. Nah, sekarang BH Estek waduh, punya program yang keren sama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Apa itu? Programnya adalah program wakaf sarung. Wakaf kok sarung? Nah, buat teman-teman yang ingin mewakafkan sarung ya, bisa mengirimkan ke kita di YPM At-Tauhid Penjualan dengan nomor rekening BSI nomornya 11-888-88-182 ya, atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Saya ulang, BSI nomor 11-888-88-182 atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Setiap wakaf yang masuk ke rekening di YPM At-Tauhid akan kita belikan sarung ke BH Estek, kemudian akan kita sebarkan ke masjid-masjid yang membutuhkan sarung supaya kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut bisa pakai sarung, bisa bermanfaat buat kaum muslimin yang sholat di masjid-masjid, juga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman ya. Keren kan programnya kan? Nah, jangan lupa catat nomor rekeningnya, harganya. Nah, harga satu sarung itu harganya Rp75.000. Rp75.000 sekarang kalau ngopi di mall juga mungkin masih kurang ya. Tapi kalau kita alihkan ke wakaf sarung bisa berguna buat yang mau sholat, sehingga bisa jadi amal jariah buat teman-teman. Keren kan programnya kan? Nah, jadi jangan lupa yang mau mengirimkan wakaf sarung ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan, kerjasama antara BH Estek dan Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top.